Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Taufik Alamsyah, NIM 2020221541, mahasiswa Teknik Informatika STIM Kota Makassar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan spreadsheet kita. Materi yang akan kita coba pada kesempatan kali ini adalah slicer dan pivot chart. Slicer itu berfungsi untuk memfilter data secara interaktif pada tabel dan pivot table. Caranya itu nanti kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih table, kemudian slicer. Yang berikutnya nanti yang akan kita coba untuk latihan pada kali ini adalah pivot chart, yang merupakan fungsi membuat grafik secara instan melalui pivot table. Caranya itu nanti insert, kemudian kita pilih pivot chart. Kemudian kita lanjut ke latihannya. Jadi di sini ada tabel yang akan kita gunakan untuk latihan pada video kali ini. Cara yang pertama kita adalah kita blok semua tabelnya dulu. Kemudian kita pilih insert. Kemudian kita pilih table. Kemudian OK. Insertnya sudah muncul. Kemudian kita pilih insert slicer. Jadi seperti di awal tadi disampaikan bahwa slicer itu gunanya adalah untuk memfilter. Fungsi slicer itu memfilter secara interaktif. Seperti di sini kita akan memfilter tabel kita. Misalnya kita akan memfilter nama sales, misalnya daerah, dan nama barang. Kita pilih ya 3. Daerah, terus nama barang sama sales. Jadi sudah 3 yang akan kita gunakan slicer. Jadi misalnya kita mau lihat di daerah Biringkanaya, terus misalnya kita mau lihat Argus. Jadi di wilayah Biringkanaya, Argus itu terjual oleh 2 sales, yaitu Risna dan Wira. Kemudian kita coba di daerah Mamajang. Di daerah Mamajang itu Argus hanya Risna, hanya Indomie lagi kita mencoba Indomie. Kemudian di daerah Tamalan Rea, jadi Indomie di daerah Tamalan Rea itu dijual oleh Risna, Wira, dan Derni. Jadi seperti itu. Untuk menghilangkan filternya, untuk slicernya, kita klik tanda merahnya ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita remove. Jadi dengan slicer ini kita bisa memfilter beberapa sel, bisa langsung memfilter beberapa sel. Jadi kurang lebih begitu contoh dari slicer. Berikutnya kita akan mencoba latihan pivot chart. Jadi seperti biasa kita blok dulu tabelnya, kemudian kita pilih pivot chart. Karena tabelnya sudah terpilih, kemudian kita centang new worksheet. Oke. Di sini sudah ada 2 tampilannya. Yang sebelah kiri ini adalah pivot table, dan sebelah kanan ini adalah pivot chartnya. Untuk latihan pivot chart ini kita mempunyai studi kasus. Jadi di sini ada 3 studi kasusnya. Yang pertama itulah omset penjualan per daerah. Jenis chartnya yang akan kita pakai nanti adalah kolom. Kemudian yang kedua adalah perbandingan omset penjualan sales Albi dan Derni. Nanti kita pakai jenis chartnya itu pie. Kemudian omset penjualan per bulan, chartnya itu nanti kita pakai adalah line. Kita coba studi kasus yang pertama, omset penjualan per daerah. Jadi yang kita masukkan pertama adalah total, kemudian daerah. Jadi di sini ada omset
per daerah. Jadi di sini ada omset per daerah. Jadi dengan grafik itu kita bisa langsung melihat mana yang terbanyak, mana yang terkecil dibandingkan dengan kita melihat tabel ini, tabel-tabel yang ada di samping. Jadi dengan grafik itu kita bisa langsung melihat secara jelas yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit penjualannya. Kemudian kita bisa memfilter daerahnya di sini. Misalnya kita hanya akan menampilkan 3 daerah saja. Misalnya kita hanya akan menampilkan Biringkanaya, terus Panakukang, terus Tamalan Raya. Oke. Jadi di sini hanya akan menampilkan 3 daerah saja. Jadi tampilan ini adalah tampilan dari grafik batang. Berikutnya studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua adalah perbandingan omset penjualan sales Albi dan Derny. Jadi yang kita masukkan di sini sales dan total. Nah, daerah kita keluarkan. Sini muncul blank karena waktu di blok ada yang kosong tabelnya. Jadi ada 4 sales. Jadi ada 4 sales yaitu Albi, Dermy, Risna, dan Wira. Studi kasus kita adalah perbandingan antara sales Albi dan Derny. Jadi di sini kita filter dia. Jadi kita hanya akan menampilkan Albi dan Derny. Yang lain kita hilangkan. Oke. Jadi sudah kelihatan perbandingan antara sales Albi dan Derny. Kemudian studi kasus kita akan menampilkan dengan chart pie. Jadi kita rubah dengan menu ini, change. Kemudian kita pilih pie dan kita klik 2 kali. Oke. Jadi di sini sudah muncul grafik pie. Warna biru ini menunjukkan omset dari Albi dan orange ini adalah omset dari Derny. Berikutnya kita akan pindah ke studi kasus yang berikutnya, yaitu omset penjualan per bulan. Jadi yang kita masukkan di sini adalah tanggal, kemudian tahun. Kita masukkan tanggal. Di sini kita grup dulu. Grup, kita pilih bulan dan tahun. Oke. Di sini sudah ada bulan dan tahun. Kemudian kita bisa masukkan tahun di sini. Kemudian di studi kasus kita akan menampilkan dengan menu line. Kita ganti dengan diagram line atau chart line. Oke. Pilih. Jadi di sini tampilannya. Misalnya kita hanya mau melihat tampilan tahun 2018 saja. Kita hilangkan yang lain, kemudian kita pilih OK. Nah, ini tampilan dari tahun 2018. Kita bisa melihat semua tahun. Kita pindahkan di sini. Kemudian kita tahunnya kita tambahkan di sini 3. Oke. Jadi tampilannya omset penjualan per bulan selama 3 tahun, jadi 2018, 2019, 2020. Mulai dari bulan Januari, Februari sampai Desember. Saya kira demikian studi kasus yang ketiga. Dengan demikian praktek
latihan spreadsheet dengan materi slicer dan pivot graph telah kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.